A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat sekalian. Kembali bertemu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersama saya Yusuf Bahtiar, dan kita kedatangan narasumber Kepala Puskesmas Jayengan, Kota Surakarta, Dr. Monika Penny. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dr. Yusuf. Gimana kabarnya, Dr. Monika, sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Dokter, pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema, Sobat sekalian, yakni tentang hantavirus. Nah, ini satu tema yang sedang happening ya, ini sedang banyak diperbincangkan dan masyarakat juga kepingin tahu sebenarnya yang namanya hantavirus ini apa tuh, Dokter? Jadi hantavirus ini yang sedang ngetren ini sebenarnya adalah salah satu penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus hanta. Ini bisa menyerang salah satunya organ tubuh ginjal dan juga paru-paru. Gitu, Dokter. Untuk hantavirus ini, kalau kita mengikuti pemberitaannya mulai yang kasus di kapal pesiar ya, Dokter ya, yang di Argentina sedang melaksanakan tour di Antartika, tapi kemudian beritanya menjadi meluas. Sebenarnya situasi hantavirus saat ini khususnya di Indonesia gimana, Dokter? Jadi sebenarnya virus hanta ini ada beberapa tipe, dan ada dua tipe. Yang pertama adalah menyerang paru-paru atau hantavirus pneumonia sindrom. Ini yang terjadi di kapal pesiar tersebut ya. Nah, ini virusnya ini biasanya terjadi di negara-negara di Amerika. Sedangkan ada yang kedua, tipe kedua, yaitu HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome. Ini biasanya terjadi di negara-negara di Eropa dan Asia. Dan ini sebenarnya adalah virus lama. Virus lama berarti bukan penyakit baru, penyakit baru bukan. Jadi ini sebenarnya virus lama yang sudah pernah muncul, dan di Indonesia sendiri juga sudah ada, tetapi yang ada adalah tipe yang berbeda dengan yang ada di kapal pesiar, yaitu tipe HFRS ini yang menyerang ginjal ya, Dokter. Betul, yang menyerang ginjal dengan tingkat kematiannya lebih rendah daripada yang HPS atau pneumonia sindrom. Nah, ini kan banyak yang menimbulkan pertanyaan, dikira apakah penyakit baru ya, seperti COVID-19 bukan ya, ini sudah lama virus yang sudah lama ada. Untuk di Indonesia gimana, Dok? Ini statusnya saat ini apa sudah ada atau bagaimana, Dokter? Kalau di Indonesia sendiri menurut Kemenkes sejak tahun 2024 sampai 2025 itu sudah ada sekitar 253 suspek penyakit hanta, dan 23 diantaranya sudah terkonfirmasi, kemudian 20-nya sembuh. Jadi ada yang meninggal 3 orang. Dan menurut Kemenkes sendiri ini tingkat penyebarannya juga rendah ya. Jadi tidak perlu khawatir, yang penting berhati-hati saja dalam mengantisipasi penyakit hanta ini. Kewaspadaan tetap ya, Dokter ya, tidak hilang. Dan kalau dilihat tadi ternyata ini data dari 2024 ya. Jadi bukan hanya yang saat ini tahun 26 ya. Jadi sudah beberapa tahun. Berarti kalau dari suspek 253 ini yang confirm hanya 23, kurang dari 10%. Betul. Jadi masih sedikit. Jadi itu tidak tingkatnya tinggi. Dengan kematian 3 orang dalam jangka 3 tahun tersebut. Betul. Jadi ini Sobat Sehat sekalian ya, mungkin karena berita khususnya yang terjadi di kapal pesiar begitu barangkali ya, lalu kemudian timbul banyak pertanyaan, ternyata malah ini variannya varian lama, dan tipe di Indonesia berbeda ya, Dok, dengan yang di kapal pesiar yang di Amerika tadi. Betul, kalau yang di kapal pesiar ini tipe penyebarannya memang lebih cepat karena langsung nafas betul, droplet atau debu yang terkontaminasi yang terhirup. Dokter, ini sebenarnya untuk case penularan ini penyebabnya bagaimana, Dok? Kok bisa kemudian baik mungkin yang terjadi di kapal pesiar ataupun yang juga di ada di Asia juga tadi disebutkan, ini kira-kira bentuk atau
Karena semula disebutkan zoonosis ya dok, di hewan ya. Ini kenapa kok bisa sampai pada manusia dok? Iya gitu. Jadi ini manusia ini bisa tertular jika terkena atau kontak dengan benda yang terkontaminasi oleh kotoran tikus atau kencing tikus yang terinfeksi oleh virus hanta. Atau kalau yang sangat jarang itu digigit oleh tikus yang terinfeksi. Tapi jarang ini dok. Jarang sekali ya. Kalau sekarang harusnya sudah jarang ya kalau dengan higien sanitasi sekarang ya sudah bagus. Kemudian juga bisa terhirup debu yang terkontaminasi oleh benda-benda yang terkena kotoran dari tikus yang sudah terinfeksi. Kemudian untuk yang HPS atau hantavirus pneumonia sindrom ini memang tipenya yang cepat menyebar karena airborne karena yang diserang adalah saluran pernafasan kita. Sedangkan yang di HFRS ini karena yang terkena ginjal, ini penularannya lebih jarang dari yang HPS. Jadi untuk tikusnya sendiri ini tidak mesti semua tikus ya dokter ya. Hanya virus yang sudah terinfeksi oleh hanta. Gitu. Jadi yang baru masuk di sana yang masuk atau menularkan. Betul. Jadi sobat sehat tidak kemudian hilang kewaspadaan juga, tapi tidak juga sampai paranoia ya dokter ya untuk melihat semuanya. Jadi ternyata penularannya betul-betul dari urin tadi, kotoran yang kemudian mengering, tertiup dan kemudian terhirup atau tertelan begitu jidongnya. Dan yang jarang adalah yang digigit tadi. Untuk tanda dan gejala dok, biasanya kapan seseorang mungkin perlu waspada nih, apa hantavirus atau gimana, mungkin bisa disampaikan ke sobat sehat sekalian dok. Karena ini penyakit karena virus ya, jadi sebenarnya gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit karena virus yang lainnya dok. Jadi ada demam tinggi ya, kemudian ada nyeri otot, kemudian sakit kepala, kemudian lemas badannya, atau juga disertai nyeri perut dan mual muntah. Kemudian untuk yang tipe HPS ini biasanya kalau sudah berat akan diikuti oleh batuk-batuk dan juga sesak napas. Kemudian untuk yang tipe yang ada di Indonesia saat ini yang tipe HFRS atau terkena ginjal itu biasanya disertai dengan sakit kuning ya. Jadi kalau memang ada, dan yang terpenting adalah adanya faktor risiko, misalnya bepergian ke tempat-tempat yang memang banyak tikusnya, seperti kita sering ke sawah, ke kebun, atau habis membersihkan gudang atau bangunan yang lama tidak ditinggali, terbengkalai ya, betul. Kemudian atau suka berkemah atau naik gunung, itu harus berhati-hati disampaikan kepada tenaga medis yang menangani. Jadi kalau gejalanya sobat sehat sekalian tadi sudah disampaikan secara umum hampir sama ya dengan gejala penularan virus, namun yang lebih diwaspadai kalau memang ada faktor risiko tadi nggih. Yang sering mungkin kalau di perkotaan bersih-bersih rumah ya dok ya. Ini barangkali di gudang ini ya. Ini yang sering banyak barang-barang menumpuk ya karena terlalu banyak check out ya. Ya silakan dibersihkan supaya tidak mengundang tikus-tikus. Ini ya sobat sehat sekalian ya, ini kalau sering check out ya di keranjang warna tertentu gitu nggih dan sebagainya ya, ini salah satunya bisa kemudian untuk diwaspadai karena ini mengundang hadirnya tikus dan berpotensi sekali lagi kalau kebetulan virusnya ini tikusnya ini terinfeksi oleh virus hanta, maka bisa menjadi media penularan. Untuk di varian yang ada di Asia ini dok, kan tadi disampaikan mungkin berbeda ya dok dengan yang ada di kapal pesiar tadi. Jadi lebih banyak tadi tandanya ada penyakit agak kuning ya dok ya. Iya betul, jadi karena menyerang ginjal dan juga mungkin juga hati juga itu bisa menyebabkan sakit kuning. Jadi mirip dengan penyakit leptospirosis juga. Mirip leptospirosis ya dok ya. Jadi ada pertama ada tensi tinggi, kemudian juga urinnya berkurang atau kemihnya berkurang, kemudian nanti timbul
sakit kuning ini. Kalau untuk misalnya dok di Puskesmas Jayengan ini dok, ada orang periksa itu kalau kita ingin menegakkan diagnosis, oh ini memang hantavirus, ini gimana dok caranya? Yang terpenting adalah adanya faktor risiko ya. Jadi setelah ada diagnosa, ada pemeriksaan fisik, ada demam, kemudian diikuti oleh 2 gejala yang lain seperti lemas, kemudian nyeri otot, sakit kepala, nyeri perut gitu. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan laboratorium penunjang. Jika ditemukan memang mengarah ke arah penyakit virus, kemudian kita tanyakan faktor risiko yang ada, kemungkinan riwayat bepergian atau riwayat berada di tempat yang banyak faktor risikonya seperti tikus tadi. Jadi sobat saya sekalian tidak perlu ragu, tentu tidak ada yang berharap sakit. Namun apabila mungkin mengalami gejala, tanda, dan daripada nanti malah bertanya-tanya sendiri ya, tanya Google malah semakin takut nanti ya, atau tanya ChatGPT malah mungkin jawabannya belum mesti mengarah nanti ke sini ke situ, bisa mengakses pelayanan kesehatan salah satunya di Puskesmas Jayengan Kota Surakarta. Ini tempatnya di mana tuh dok, Puskesmas Jayengan ini dok? Ini di Kecamatan Serengan di Jalan Wirotamtono, silakan rawuh. Ancer-ancernya gimana dok? Ancer-ancernya ini di sebelahnya Kelurahan Serengan. Kelurahan Serengan Jayengan, Kelurahan Jayengan ya. Mohon maaf karena saya baru di situ. Di sebelahnya Kelurahan Jayengan. Ya, di sebelahnya persis Kelurahan Jayengan. Pasar Kembang Jayengan ke selatan sedikit ya. Betul. Ya. Tempatnya di sana bisa diakses sebelah lapangan Kartopuran. Iya, ini dokter. Oh iya, itu sering kulineran. Di sebelah lapangan Kartopuran ini bisa juga diakses, dan dari situ ini bisa juga untuk melayani pemeriksaan, sehingga kalau mungkin ada kekhawatiran kijani loropo kok awake gembrebek dan sebagainya lah, ini bisa diakses di Puskesmas Jayengan. Dokter, apakah hantavirus ini dok kalau misalnya sudah terdiagnosis, kan tadi sudah disebutkan ada di Indonesia dalam 3 tahun terakhir 23 dan 20 sembuh dokter, ini apakah memang ada obatnya dokter? Kalau untuk hantavirus sendiri memang belum ada obat antivirus yang khusus ya dok ya. Jadi yang terpenting di sini adalah terapi suportif atau dalam mendukung kerja organ supaya optimal dan juga mencegah komplikasi. Karena itu diperlukan segera penanganan dini, deteksi dini. Jadi jika sudah mempunyai gejala, silakan segera berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Karena penanganan yang dini itu akan mencegah komplikasi lebih dini dan juga pengobatannya pasti lebih cepat ya, lebih cepat tertangani akan lebih baik. Jadi jangan takut untuk periksa. Jadi jelas ya dari sobat saya sekalian, tidak perlu khawatir meskipun belum ada obat antivirus secara spesifik, tetap terapi suportifnya ada. Dan terbukti ya dari tadi 23 yang confirm dalam 3 tahun terakhir loh ya, bukan kok kemudian hanya di hari-hari atau di bulan-bulan ini, ternyata ini sudah sejak tahun 91 tadi sudah disampaikan sudah ada terkonfirmasi, ternyata peluang sembuhnya pun sangat besar ya, 20 di antara 23 tadi juga sembuh mendapatkan terapi suportif. Sehingga kewaspadaannya apa dok ini yang perlu untuk dilakukan ini khususnya di masyarakat kita terkait ini? Jadi dari Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan dini. Yang pertama adalah dengan pelaksanaan surveillance, penguatan surveillance yang dilakukan dengan pelaksanaan surveillance melalui aplikasi SKDR. Ini sudah dilaporkan setiap kali ada penyakit yang mengarah ke arah beberapa penyakit infeksi emerging, ini sudah pasti terlaporkan. Kemudian yang kedua adalah screening dan deteksi dini. Jadi diharapkan dari masyarakat sendiri juga bisa mengenali penyakit yang timbul pada dirinya dan segera berobat. Nanti di puskesmas pun di FKTP itu sudah ada screening untuk menentukan apakah ini penyakit
hanta atau bukan. Kemudian yang ketiga adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui podcast ini, dan juga bisa dilihat di medsos di puskesmas di Solo itu sudah banyak sekali menayangkan tentang hantavirus ini. Jadi mohon untuk bisa menerima informasi itu yang kredibel, instansi sumbernya kredibel instansi ya. yang terpercaya hingga tidak termakan oleh hoax. Kemudian koordinasi dengan badan-badan kesehatan internasional sudah dilakukan oleh Kemenkes juga, sudah dalam pemantauan penyakit yang berbahaya. Nah ini ya, jadi tidak perlu khawatir, tetapi kewaspadaan juga tidak boleh hilang. Dokter, kalau sampai saat ini alhamdulillah Kota Solo insya Allah masih aman ya dokter? Masih aman. Jadi tidak ada kesana ya dok? Ya, dari 9 provinsi ini Jawa Tengah ya, di Jawa termasuk yang tidak termasuk dalam provinsi yang terkonfirm ya. Alhamdulillah masih aman dokter. Jadi tetapi ini yang penting pencegahannya ya. Jadi teman-teman ini tetap sekali lagi tidak perlu ada kepanikan. Karena kemarin kan lihat katanya CFR-nya sekian, wah lantas orang menjadi panik. Ternyata tipenya berbeda ya yang dibahas, ternyata tidak sama. Dokter, kalau untuk pencegahannya ini kira-kira gimana dok, untuk yang masyarakat kita, sobat sehat kita sekalian bisa lakukan supaya bisa menghindari dari hantavirus ini dokter? Betul. Jadi yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan ya. Ini tentu saja sudah sering dilakukan mestinya ya, melalui gotong royong kerja bakti ya. Kemudian dengan cara membersihkan rumah secara rutin, jangan sampai ada sampah yang menumpuk. Kemudian menutup akses masuk tikus. Jadi kalau sudah ada lubang-lubang di tembok, di pintu, jendela, bisa segera ditutup supaya tikus tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian menyimpan makanan secara tertutup supaya tidak mengundang hewan pengerat atau tikus ya yang bisa menyebabkan masuknya penyakit hanta ini. Kemudian yang kedua ini yang penting adalah saat membersihkan kotoran tikus ini jangan langsung dibersihkan dok. Jadi tidak langsung dokter? Ya, jangan langsung disapu sampai debunya kemana-mana. Itu bisa berisiko menularkan penyakit. Jadi pembersihannya dengan wet cleaning, artinya wet cleaning. Gimana itu dok? Wet cleaning dok? Semprot dulu dengan disinfektan dulu yang ada di rumah. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Setelah itu kita lap dengan lap basah. Saat membersihkannya pun juga kita harus perlu menggunakan APD ya, alat pelindung diri, misalnya memakai masker, sarung tangan, kemudian sepatu boot ya, supaya tidak ada kontak langsung dengan kotoran-kotoran tikus gitu. Oke. Jadi ini sobat sehat sekalian ya, untuk yang dilakukan diantaranya terkait tentang kewaspadaan yang bisa dilakukan, termasuk bagaimana untuk mencegahnya. Tadi sudah disebutkan ada wet cleaning ya. Dok, disinfektannya apa dok yang mudah atau di rumah sobat sehat sekalian biasanya ada itu apa dok yang ada misalnya hand sanitizer mungkin ya bisa, pasti ada. Kemudian Baiklin bisa dok? Baiklin bisa. Kemudian Wipol atau bisa, mohon maaf menyebut merek ya. Lupa. Yang mudah diketahui ya, yang mudah diketahui. Yang mudah diketahui. Ya, jadi yang ada saja monggo silakan bisa dipakai. Jadi bisa ya, untuk bukan sesuatu yang cairan khusus ya, artinya yang ada di rumah pun juga bisa. Untuk tikusnya gimana dok? Ini perlu gimana? Yang penting juga ini dok, ini harus dikendalikan ya populasi tikus yang ada di lingkungan kita ya. Yang pertama dengan kalau sudah ada tikusnya nih dok, pakai perangkap tikus ya. Boleh pakai perangkap tikus yang bentuknya kawat-kawat itu atau dengan obat-obat ya, seperti racun tikus atau lem tikus. Kemudian juga membersihkan halaman-halaman dari semak, kemudian sampah-sampah itu jangan ditumpuk ya. Jadi harus dibersihkan. Kemudian menjaga sanitasi lingkungan. Ya sobat sehat sekalian. Jangan sampai sampahnya itu menumpuk ya. Karena ini mengundang ya, otomatis tikusnya rumah tangga hadir nanti di situ. Kemudian terakhir mungkin dokter, apa sih yang perlu sekali lagi masyarakat waspadai terkait hantavirus ini, sekaligus mungkin bisa menjadi take
take home message ya, pesan yang bisa sobat sehat sekalian untuk notice ya, supaya sekali lagi tentu tetap sehat, tidak tertular, tidak ada panik, tapi juga tidak hilang kewaspadaan. Monggo, gimana dokter? Jadi untuk penduduk Surakarta supaya tidak usah takut atau paranoid tentang penyakit ini ya dok ya, tetapi tetap harus waspada, artinya berhati-hati terutama dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadi penyakit, yaitu dengan yang sudah saya sampaikan tadi, dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kemudian mengendalikan populasi tikus yang ada, kemudian yang ketiga dengan menjaga perilaku bersih dan sehat. Kemudian jika memang sakit segera berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian jika memang harus bepergian ke daerah-daerah yang mungkin beresiko, mohon untuk selalu mengikuti himbauan kesehatan di negara tersebut. Gitu, Baik, terima kasih sekali Dokter Monika. Saya yakin sobat sehat sekalian sudah jelas ya mendapatkan gambaran yang utuh ya terkait penyakit hantavirus. Karena kalau hanya lihatnya di FYP, itu isinya mungkin nanti ya takutnya ya, sudah wah fotonya yang di kapal pesiar itu ya dok ya demikian lah. Ini mungkin masyarakat terus jadi panik, jadi takut ya. Setiap melihat tikus itu sudah dikira wah ini wabah yang ya menakutkan. Tapi ternyata setelah mendapatkan penjelasan tentu kita tetap waspada, tidak hilang kewaspadaan itu, namun juga tetap kita tidak panik di dalam menyikapi. Dan sekali lagi ketika memerlukan layanan kesehatan, merasa ada gejala sakit, tidak sekedar hanya hantavirus, sakit yang apapun ya. Monggo segera mengakses pelayanan kesehatan di FKTP, salah satunya bisa di Puskesmas Jayengan Kota Surakarta ya, letaknya di Jalan Wirotamtomo ya, sebelah lapangan Kartopuran, di sebelahnya Kelurahan Jayengan gitu. Demikian barangkali sobat sehat sekalian, Dokter Monika terima kasih kerawuhannya di podcast Dinas Kesehatan. Dan sobat sehat sekalian, mungkin kita berpisah dahulu. Insya Allah akan jumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya bersama Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Salam sehat untuk kita semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.